Shalom, senang beribadah dengan saudara hari ini. Kita akan bersama-sama membaca Katekismus Reformasi. Dan minggu ini kita masuk dalam pertanyaan yang ke-48. Saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita bersama-sama membaca jawaban dan ayatnya. Pertanyaan 48. Apakah gereja itu? Allah memilih dan memelihara baginya sebuah komunitas yang ditetapkan untuk kehidupan kekal dan disatukan oleh iman yang mengasihi, menaati, menyembah dan belajar dari Dia bersama-sama. Allah mengutus komunitas ini untuk memberitakan Injil dan memperlihatkan dulu tentang kerajaan Allah itu melalui kualitas hidup bersama mereka dan kasih mereka kepada satu sama lain. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara-saudara, banyak orang yang memahami gereja itu sebagai sebuah gedung, lembaga, denominasi, sinode, atau sebuah institusi. Dalam Perjanjian Baru, kata gereja itu ditulis dalam bahasa Yunani eklesia, yang artinya pertemuan, kumpulan orang, atau sidang jemaat. Walaupun memang ada gereja secara universal, di mana seluruh orang yang mengaku dan percaya Yesus sebagai Tuhan itu menjadi bagiannya. Tetapi Alkitab secara khusus merujuk pada kelompok orang-orang Kristen di satu tempat. Saudara, dalam Perjanjian Baru, maka gereja itu disebut sebagai komunitas Perjanjian Baru, yaitu satu tubuh di mana Kristus adalah kepalanya dan juga disebut sebagai mempelai Kristus. Saudara, gereja terdiri dari semua budaya, semua kelompok etnis, semua kelompok usia, dan semua orang yang sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan gereja adalah keluarga Allah. Saudara, kita tidak bisa memilih siapa yang akan ada di gereja. Seperti kita juga tidak bisa memilih siapa yang menjadi saudara kita. Jadi apapun denominasi dan golongannya, maka umat Allah adalah bagian dari gereja dan saudara-saudara kita. Gereja juga disebut sebagai bangsa yang kudus, imamat rajani, dan umat milik Allah yang sudah diadopsi oleh Allah yang melalui Yesus Kristus. Dan juga sebagai alat yang Allah gunakan untuk mencapai tujuannya di bumi, yaitu membangun kerajaannya. Saudara-saudara, sekalipun gereja disebut sebagai kumpulan orang yang dikuduskan melalui Kristus, namun di dunia ini tidak ada gereja yang sempurna dengan jemaat atau pemimpin yang sempurna. Sebab itu, moto gereja Gibeon adalah di sini bukan tempat orang yang sempurna, tetapi tempat kita disempurnakan oleh kasih karunia dan kuasa Injil Kristus. Amin. Saudara, gereja adalah tempat kita bertumbuh secara rohani, beribadah bersama, melayani, perlindungan dari ajaran sesat, dan menjadi tempat untuk mendapatkan keluarga secara rohani, serta komunitas Injil, di mana kita dapat dimuridkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sebab itu, Gibeon adalah gereja yang tidak menekankan gedung dan ibadah hari Minggu, tetapi kita adalah gereja yang memuridkan. Itu sebabnya saudara, datang hari Minggu saja tidak cukup. Kita membutuhkan komunitas yang lebih kecil, yaitu melalui care group, di mana kita dapat bertumbuh dalam relasi yang otentik, saling mengasihi dan melayani, serta menjadi sarana penggembalaan agar kita dapat hidup maksimal di dalam panggilannya. Saudara, ada quote yang menarik yang mengatakan, gereja adalah sebuah tempat yang indah, tempat perubahan, pengampunan, pemulihan, dan kemenangan. Kehidupan gereja tidak dihitung dari berapa jumlah anggotanya, melainkan berapa luas dampaknya dan berapa jumlah orang yang diubah kehidupannya.
Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, maukah Anda menjadi bagian di dalam gereja yang dirancang dan dibangun oleh Allah sendiri? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya memberikan kesempatan untuk kita bersama-sama bersaat teduh, berdoa, sekaligus kita mau bertobat dan mengaku di hadapan Allah bahwa seringkali kita hanya mau datang ke gereja tetapi enggan untuk tertanam di dalamnya. Kita beranggapan bahwa gereja itu adalah tentang kita yang hadir untuk menghibur atau memenuhi selera kita. Sesungguhnya gereja itu bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan dan umatnya. Dan biarlah melalui renungan katekismus hari ini, kita diingatkan dan disadarkan akan pentingnya kita tertanam di dalam komunitas, sehingga kita bisa digembalakan dengan baik dan bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, saat ini kami datang kepadamu, bertobat dan mengaku di hadapan. Seringkali Tuhan, kami hanya datang ke gereja, tetapi kami enggan untuk tertanam di dalamnya. Kami seringkali beranggapan bahwa gereja itu hadir hanya untuk menghibur dan memenuhi selera kami saja. Kami lupa bahwa gereja itu bukan tentang kami, tetapi tentang Tuhan dan umatnya. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini yang mengingatkan dan menyadarkan kami akan esensi gereja itu. Dan Tuhan, biarlah kami yang sudah ditebus dan kami yang sudah diselamatkan, kami juga mau berlanjut tertanam di dalam satu komunitas Injil, yaitu gerejamu yang sudah Engkau tempatkan, supaya kami dapat digembalakan dengan baik dan kami dapat bertumbuh di dalam anugerah dan pengenalan akan Kristus. Dan ketika kami hidup saling mengasihi, dunia itu bisa tahu dan mengenal Kristus itu melalui kehidupan kami sebagai gerejamu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.